Habib Rizik kaosan ngisi. Iya. Atau misalnya ya ulama-ulama yang kita sudah familiar ya, kayak misalnya Ustadz Hafiz. Ustadz Hafiz misalnya. Itu aja Udah bisa pernah bayangin aku. membayangkan aja kita nggak berani ya. Iya, nggak berani, malu itu maksudnya. Jadi ketika kita itu nggak suka sesuatu, tapi kita harus berusaha menghormati yang masak. Ya, dalam dunia dakwah. Dalam dunia dakwah. Ya kita karena di Yuk Ngaji, ini karena aku pulang Jumatan ya, aku harus sempat ganti kaos. Nah, ngomong-ngomong masalah baju nih. Kadang ada ya. Nilai adab itu nilai adab pakai baju. Parah. Bah, aku mau nambah. Ya udah diterusin aja. Ya, Bu. Ayo. Kan ada yang lebih Enggak. pintar. Baju. Ngomong-ngomong baju ini loh, baju Jumatan. takwa, baju Jumatan. Kan ada stigma yang dikembangkan bahwasanya kalau mau bajunya beradab itu pakai jubah putih. Ya. Tahu nggak? Enggak jubah kan. Ada yang bilang gitu, paling ini jubah, paling tinggi. Pakai peci. Ya. Jubah peci haji. Tapi kalau Rasul pakai pakaian putih itu benar nggak sih? Putih loh, bukan bentuk kebanyakan Benar. putih. Benar kan? Benar. Iya. Cuma kan angle sunnah ini luas. Iya. Pernah satu ketika Imam Ahmad itu ngelihat Ini murid. bicara akhlak dong berarti bukan ada. Iya. Iya. Tapi sudut pandang sunnah dari banyak segi kan. Ya. Muridnya itu pakai baju yang dipakai Rasul, jubah yang kita haramain atau apa. Tapi ketika berada di Syam, ditegur sama Imam Ahmad. Kamu nggak boleh kayak gitu. Ini pakaian nggak sesuai sunnah. Kenapa? Rasul pakai jubah di situ karena urufnya pakaiannya itu. Iya. Ketika kamu pakai di Syam, ini justru menjadi pakaian kesombongan. Kamu jadi tabaruj. Iya. Jadi ngambil Iya. perhatian. Maka di sini kalau kita mau adil ya, yang pakai baju jubah sekarang dengan niatan ngikut Rasulullah dapat pahala sunnah. Yang pakai baju batik untuk menyesuaikan sunnah dari segi pakaian uruf setempat itu juga sunnah. Ya. Jangan saling menyalahin. Iya benar. Itu. Yang Iya. salah kan nggak pakai baju. Gak pakai baju Enggak, nggak tapi masalah, kalau warna pakai celana. putihnya itu Benar. ke-mention kan. Mention. Ya dalam arti aku sih ngambil pendapatnya ya putih aja. Jadi kalau Tapi kalau- tidak ada tolab di sana ya. Tolab itu masih ini, Tidak nggak ada ada. tuntutan untuk Aduh, melakukan. putih. Ya. Cuma Rasul melakukan itu. Iya. Nah kalau kita melakukan juga, misalnya kita pakai baju putih karena kecintaan kita kepada Rasul, Dapat dapat pahala. pahala sunnah cintanya kepada cinta Rasul. kepada Rasul. Iya. Itu Iya. bukan Cinta warna putih. putihnya. Sama Berarti karena antum ngefans. ngerasa lebih sunnah daripada yang hitam-hitam ini? Enggak, itu kan omongan bibir antum yang barusan nggak bener itu. Ini Fuad apa sih Ifrun sih? Tapi aku Lama-lama jadi nggak beradab. Iya. aku Aku juga ngerti perasaan temanku yang ada yang lebih pinter. Aku padamu, aku belaan. Aku tadi itu cuma mau ngomong dalam urusan dakwah. Dia Terus Gimana? aku bilang ini ribut karena ya. aku pulang dari sholat Jumat. Jadinya aku kayak Enggak, antum mau bilang karena aku baru pulang umroh kan? jadi kalau Siapa yang baru pulang umroh? aku coba memahami ya. Aku coba memahami karena gini, pernah kejadian aku ditegur sama salah satu ulama. Tolong kasih tahu kepada Ustadz Felix. Hanan Ataki ya. Oh. Kalau jadi imam mbok ya beradab. Oh. Gitu ya. Oh, Artinya karena pakai kaos. karena pakai kaos. Menurut dia. Tidak beradab. Pakai kupluk, pakai kaos nggak beradab. Cuman karena aku tuh berusaha menjaga adab terhadap guru ya, terhadap ulama. Karena aku bilang iya, insya Allah aku sampein. Nah ketika Antum sampein nggak? aku sampein ke Ustadz Hanan. Ustadz ada yang bilang begini ya, Ustadz ketawa-ketawa aja. Toh kita juga sudah sama-sama tahu kondisinya seperti apa. Karena gini loh, aku coba memahami juga ulama yang ngasih tahu ke aku ini. Karena gini loh, coba aku bayangin ya. Karena ulama yang ngasih tahu aku ini kan adalah bagian daripada ini ya, keturunan Nabi ya, habaib ya. Ya. Nah, kita kan nggak bisa kebayang ya kalau seandainya ada keturunan Nabi habaib terus pakai kaos kayak gini gitu misalnya. Mungkin Ada yang sekarang. iya, tapi kan kalau misalnya yang maksudku kayak misalnya contoh ya, kayak yang kita benar-benar respect gitu Habib ya. Rizik kaosan. Iya kan gimana? Habib Rizik kaosan ngisi. Iya. Atau misalnya ya ulama-ulama yang kita sudah familiar ya, kayak misalnya Ustadz Hafiz. Ustadz Hafiz misalnya. Itu aja Udah bisa pernah bayangin aku. membayangkan aja kita nggak berani ya. Iya, nggak berani, malu itu maksudnya. Kayak Habib siapa yang main panah? Habib siapa? Oh, Habib Anis. Bukan. Siapa? Itu main Yang basket. bikin buku. Main basket. Oh, Habib Qori. Habib Qori. Iya. Habib Qori itu pernah cerita seumur dia hidup itu mostly ya bisa Iya. dikatakan dia itu nggak pernah nggak pakai sarung.
Ya, Iya, benar. satu-satunya kesempatan akhirnya dia rela untuk nggak pakai sarung waktu ke Turki. Karena di Turki itu Dingin. sarung itu Pakaian tidur. pakaian Bukan. buat perang sama istri. Iya. Pakaian Ah, untuk pakaian tidur. tidur. Iya, Pakaian hubungan. diranjang. Cuma karena kemudian dia sadar bahwa Iya. ini nggak tepat ya disitulah pertama kalinya kata Adab ya. adab yang lain. Nah, Iya. itu- Jadi Tapi kalau ingat Habib lain ada- tetap aja pakai sarung. Jadi ingat ada kitab judulnya Fathul Izar, apa tuh? buka sarung. Iya. Itu isinya Iya. tentang menjelaskan bagaimana hubungan laki-laki dan, Dan perempuan dalam Dan Islam. kondisi di balik Iya. sarung Dan itu. itu beradab sekali. Jadi karena ada judulnya pun- beberapa mazhab judulnya dalam beradab. membuka sarung. Ada berapa mazhab? Nah, jadi kalau aku berusaha ngerti itu adalah aku berusaha ngerti kenapa mereka mengatakan bahwa Mbok ya Ustadz Hanan lebih beradab ketika jadi imam ya. Ya. Aku berusaha mengerti. Aku tidak menyalahkan, balik lagi seperti tadi. Karena ini kan urusan adab ya. Adab itu kan beda-beda orang. Artinya beda. Kalau ada orang posisinya sebagai habaib ya dia tetap harus menjaga kehormatannya Nabi. Yo, Dan karena beliau ada beliau Nabi mengiyakan saran tadi itu juga bagian dari adab. Bener. Dan aku pun ketika pergi ke habaib gitu kan ya. Misalnya aku berusaha untuk menyesuaikan diri, nggak beradab. mungkin pakai kaos Gundam kan? Iya, pakai sih kadang-kadang. Pakai sendal Cuman jepit kalau- ya? Iya, cuman aku berusaha untuk benar-benar menyesuaikan diri, kalau bisa pakai sarung kita pakai sarung, kalau kita bisa pakai peci kita pakai peci dan seterusnya. Dan seterusnya itu Kemarin kayak pakai sarung loh dia. Dan baju koko. Aneh rumah. banget dilihatnya. Iya. Iya. Pas ketemu habaib Iya, dulu di Saudi. Nah, Udah orang-orang kayak Ip Man ya. Oh, dia pakai sarung. Pakai sarung tiba-tiba. Pasti di rumah barusan apa pasti gitu. dipasangin istrinya. Nanti Enggak, bisa pakai sarung aku sendiri. sebenarnya, nah itu dia, orang-orang bilang wah Felicio berarti ini bermuka dua atau saya tidak konsisten. Oh salah, justru aku konsisten beradab. Iya. Nah artinya orang nggak banyak tahu ketika aku di rumah sarungan terus sebenarnya sarungku lebih banyak daripada celanaku. Oh iya, aku pernah punya pengalaman. Awan punya guru yang memang dari Saudi lah, Iya. yang memang kiblatnya di situ. Pertama datang ngaji sama beliau, aku Sombong antum barusan. pakai- bilang guru. pakai batik. Nah, Kenapa guru Saudi? Iya. Antum kenapa? Kamu bisa langsung cerita. Kenapa harus aku punya guru ya yang dari Saudi itu kan nggak perlu diceritain. Belajar dari Saudi. Iya, iya. Apa sih Aku kalian ini? mau cerita. Bagian dari adab, kalau ada yang begitu diiyakan. Aku mau cerita, dia membawa uruf sana, Iya. uruf Timur Tengah ke dalam kajiannya. Kenapa kamu pakai batik? Aku pakai batik, enggak gitu Sat. Dia cerita sampai selesai acara, ada yang nanya di muridnya, Apa hukumnya Ustaz, pakai batik? apa hukumnya pakai batik? Ah itu muridnya itu Ini- dalam ini- pandanganku nggak beradab. Ini aku di sini, itu di depannya persis itu aku. duduk paling bukan antusiasan biar gak ngantuk aku. Pulang Ya. nggak antum? Kata dia, batik menurut Syekh Albani adalah pakaian perempuan. Waduh. Menyerupai perempuan, merah kupingku itu. Iya. Nah, Langsung besok-besok. buka aja. Mana? Udah nih, nggak pakai batik. Lebih oke kan? Batuk loh. Nah, maka aku setiap ngaji sama beliau Langsung pakai bilang jubah. Bilal bin Rabah. Akhirnya pakai jubah. Makanya aku bilang kan tadi kan makanya adab itu kan both ways ya. Artinya kita yang berusaha ketemu orang, kita berusaha menyesuaikan, tapi adab orang yang menerima tamu kayak tadi, dia juga berusaha untuk mengerti bahwasanya bisa jadi dia datang daripada orang yang meyakini dengan keyakinan yang berbeda. Toh ini kan juga bukan sesuatu yang bersifat syar'i atau enggak syar'i. Iya. Bukan dosa atau pahala kan. Nah, yang Tapi kan pakaian perempuan menyerupai perempuan. Nah, itu dia. Di situ menurutku letak adab yang nanya yang bermasalah. Iya. yang nanya sudah tidak beradab. Jadi gini loh, jangankan masalah yang nggak dosa ya, masalah yang dosa pun kadang-kadang bisa jadi adabnya salah loh. Contoh ya, pelacur ya pelacur. Tapi apa yang terjadi ketika ada orang yang menghina pelacur? Itu dikritik oleh Rasulullah. Oh iya iya iya. Ya kan artinya apa ya? Dia pelacur iya, dia pelacur itu dosa, tapi menyakiti pelacur kan nggak perlu. Nggak boleh. Ya kan ya? Oh ini ya, yang ada sahabiah lagi dirajam itu ya. Nah, yang ada. minta ke Rasul buat dirajam sekali 2 kali Iya, sampai itu bayinya kasusnya tuh. lain. Akhirnya pas Ada, dilempar ada. itu cipratan darahnya ada yang kena Iya. sahabat terus kayak ada yang jijik gitu. Iya, Terus Khalid bin Walid. Khalid, nah, ngeludah. terus habis itu Rasulullah Ditegur. bilang bahwa ini udah berenang di surga gitu. Betul. Iya. Artinya kita harus jijik itu pada maksiat, bukan pelakunya. Gitu maksudnya. Jadi artinya kalaupun bermaksiat itu ada cara negur. Gitu maksudnya. Makanya kan ingat gak ulama Berarti siapa sih? adab ada. Meskipun itu maksiat, Iya, ada meskipun cara maksiat. negur. Ada cara Berarti negur. adab Jadi itu antum bilang meskipun bermaksiat maksudnya kayak kita yang bermaksiat. Iya. Cara Oh, mengingatkan. iya. Cara mengingatkan orang yang bermaksiat. Iya. Ulama siapa yang sampai dia nunggu malam-malam itu baru datang?
Oh. Setelah majelisnya selesai, setelah semuanya Oh, beres. Imam Ahmad. Lalu kemudian baru datang. Wah, ini guru saya datang tiba-tiba malam-malam. Ada apa ini? Ada apa guru? Saya mau mengingatkan tadi kamu ngomongnya nggak betul. Ya tadi itu kan padahal itu Kamu sudah sesuatu duduk yang salah. duduk di bawah pohon yang kamu dapat bayang-bayang sedangkan muridmu nggak dapat. Nah, dikritik juga perbuatan. Dan itu malam-malam dan itu kan itu pasti berpengaruh besar tuh karena yang dicontohkan sebenarnya bukan hanya kritik terhadap materi yang disampaikan atau kritik terhadap perbuatan, tapi sebenarnya dia menunjukkan adab yang benar tuh kayak apa. Nah, sehingga ketika ada orang ya tiba-tiba kayak tadi misalnya, padahal ini bukan perbuatan syar'i dan gak syar'i, menurutku ya sangat sedih sekali gitu maksudnya. Gimana ketika kita merasa bahwa kita sudah effort, aku mikir gini, Sifrun effortnya udah wah cari baju yang paling bagus sebagai marbot gitu kan ya. Iya. Dapatnya batik gitu kan ya. Batik. Datang berusaha tepat waktu. Datang duduk di jauh paling tuh lo. depan. Jauh lo ke UI terus itu Iya. dari Parangtritis itu. duduk paling depan sampai di depan. UI. I-nya 2 harokat. I-nya tak sembunyiin dari antum. Iya, setelah Universitas Insya Allah setelah Islam. itu, terus kemudian kena ngomong kayak gitu, mana nggak orang merasa bahwa kayak kok kejem amat kita ya, gitu maksudnya. Jadi kira-kira gitu sih. Iya. Jadi, Beberapa effortnya. kali orang itu gak datang lagi gara-gara itu. Iya. Misalkan ada temanku tuh ngaji di tempat yang sama, Sombong nih. pakai tato. Terus muridnya nanya apa hukumnya pakai Ya ini murid yang sama ya nanya terus. gurunya tuh bilang lebih baik Mati. dihapus pakai setrika daripada kamu disetrika di api neraka. Aku Biasanya kalau nggak datang lagi. aku kalau di majelis terus ada yang nanya gitu. Heeh. Misalkan aku yang ternyata lagi duduk di depan, aku langsung bahas dianya. Kamu lagi mau ngobrolin mas yang ini. Ya. Nah kalau misalkan Ngomong lah. kita ngomong lah bertiga. Bukan di forum Tapi nunggu seperti bubar. ini. Iya, biar sekalian dia paham kalau dia tuh sedang mempermalukan Iya. saudaranya sendiri. Kasih paham, kasih Iya, paham, bro, kasih paham. Masih paham. Oh, dia emosi. Masalahnya kita ini baru, kita gak dikenal dia, temennya banyak. Enggak, kalau itu aku melihat itu bukan masalah nggak adab lagi, tapi sudah dosa. Nggak, masalahnya gini, kadang aku ngelihat ustadz-ustadz itu dalam tanda kutip ya, bukan secara langsung tapi dijebak. Iya. Bukan Makanya aku nggak bilang ustadznya. Iya. Yang kayak, nanya. Kayak misalkan zaman Ustadz Hanan cerita yang Nabi Musa premannya para nabi Iya, misalnya. betul. So ada yang nanya, bagaimana jika seorang ini tuh yang nanya itu. Iya. Sebetulnya Sengaja. sudahlah Penyakit. nanyanya di forum yang lain, kemudian nge-mention Ustadz yang ditanya kadang nggak tahu video utuhnya. Langsung emosi. Dan maksudnya secara Ustadz ditanya kan tugas dia ngejawab. Nah, habis itu jawabannya dipotong lagi sama dia. Iya, untuk berarti nyerang. nanya ada adabnya juga. Itu ada pembahasan kalau nggak salah tentang bertanya untuk mengadu. Jadi mengadu dua orang. Mengadu domba. Atau ngetes gitu ya. Ngetes. Jadi membandingkan dua orang yang punya kemampuan yang jadi gini, bahasanya tentang para mujtahid sebenarnya, tentang orang-orang yang mengadu pendapat ijtihad. Jadi ketika dia sudah mendapatkan hukum dari sini, dia adu lagi kepada yang lain. Termasuk Dia, yang ngedit video di samping di mana nih dua orang yang paling hebat? Ujung-ujungnya nanti ada konflik. Iya. Iya. Padahal dua-duanya itu punya alasan kayak tadi. Ustadz Hanan punya alasan. Iya. Ustadz yang pakai gamis juga punya alasan. Dan aku udah bilang aku berusaha mengerti keduanya. Aku nggak bisa bayangin habaib pakai kaos gitu kan. Aku pernah ditegur gara-gara pakai imamah yang hadiah antum dari Turki pertama Iya. kali tahun 2017, ingat banget. Kan dulu sering saya pakai, seneng Iya. banget kan pakai Iya, imamah imamah, Turki. bawa pakai kaos, Oh, diupload, Oh iya. langsung ditegur kalangan ulama. itu menghina. Kalau pakai imamah, bawah pakaian juga harus Iya. sesuai dengan atas. Dan Karena saya itu baru tahu simbol. diceritain sama beliau bahwa ini imamahnya itu hanya dipakai oleh imam masjid di Turki dan hanya dipakai ketika dia Iya. sholat imam saja Dan kualifikasi tertentu. dan kualifikasi tertentu. Setelah itu saya nggak pakai lagi itu. Terus ditaruh di mana? Hah? Ya Di boleh rumah. dipakai, jangan di-upload lah mungkin itu. Iya dipakai. Jangan di-upload. Iya, makanya kita berusaha mengerti dua-duanya. Makanya kan Wali Songo tuh pernah membahas tentang baju takwa itu kan. Tentang baju takwa itu, bahwa baju takwa itu adalah ketika kamu make itu ya kamu menjadi takwa dengan Allah. Iya. Baju Itu takwa bagi Sunan Kalijogo ya baju sucan itu. Iya, Sucan itu. berarti bukan baju takwa ketika kamu memakai baju itu kamu merasa lebih daripada orang lain. Dan itu syarat untuk hilangnya adab. Iya. Kan kita udah ngerasa Iya, lebih iya, dari yang Iya, lain. betul. Jadi gimana hukumnya kalau ada orang pakai baju batik? Mikirnya, wopo, itu kan ya. Sedih sih. kalau Kadang-kala kayak kita kalau dakwah di kampung-kampung juga kita di posisi mengharuskan pakai baju batik loh supaya didengerin loh. itu di tempat kampung istriku kalau sholat itu semuanya pakai sarung dan baju batik.
Dan kalau kita nggak pakai sarung kita dianggap aneh, kecuali kalau antum orang Cina dan dari Jakarta, itu nggak ada masalah itu kan ya. Tapi kalau antum di tempat tersebut, antum pasti akan diomongin orang. Karena nggak pakai batik. Aku pernah ngisi di tempat orang Madura, di tengah-tengah ngisi aku dikasih peci sama dikasih selendang. Ya itulah yang dimaksud sama Imam Ahmad itu, pakai baju yang dianggap setempat itu. Nah, cuman tadi kan, apakah Sunnah. kemudian orang yang ngasih aku peci dan sarung menjadi dosa? Enggak, karena itu adab. Bagi dia ini harusnya ustadz tuh pakai begini, karena mungkin dia risih. Sama seperti ketika aku Kaosan sih. Iya, gitu. aku nggak kausan waktu, cuma nggak pakai peci dan nggak pakai sarung. Nah, apa namanya, sama kayak kita risih ketika kita dijelasin sama ulama, tapi ulamanya pakai kaos gitu misalnya, itu kan risih ya bagi kita. Nah maka tadi ketika ditanya kenapa yuk ngaji begini, tentu saja ada alasan di balik itu. Dan bukan berarti kita tidak menghormati adab terhadap ilmu, tapi kita justru berusaha untuk menjadikan ilmu ini bisa terakses oleh orang-orang. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Jadi artinya kalau kita bicara tentang adab memang panjang. Cuman ya lewat tadi makanan, sekarang pakaian, ini kan bagian-bagian daripada adab ya. Nah itu makanya Syekh Taqi itu mengatakan begini, bahwasanya saksia orang itu akan dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Kepribadian orang. Yes. Munculnya fisiknya itu kan dipengaruhi oleh apa yang pemikiran dan pemikiran dia lah, pola pikir dia. Nah, jadi tidak boleh dikatakan kalau seandainya ada orang bilang nggak apa-apa lah baju saya compang-camping, yang penting saya islami pemikirannya. Oh salah. Pemikiran yang islami akan muncul lewat perilakunya. Artinya ketika kita begini bukan berarti kita tidak punya pemikiran islami. Justru karena kita punya pemikiran islami kita muncul dengan gaya seperti ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu perlu dijelasin. Sama kayak para ulama. Nah, dari titik itu kita bisa mengerti, oh adab itu memang bisa jadi bersifat lokal dan beragam. Tergantung bisa jadi apa yang menjadi tujuan kita di situ. Bahkan dengan adab tadi kita bisa membuka pintu hati orang yang mau kita ajak komunikasi. Betul. Iya, itulah Ada loh pencuri yang pernah bertaubat ketemu dengan ulama yang adabnya luar biasa. Iya, betul. Dia masuk ke rumahnya ulama tadi. Ulama tadi itu sampai mempercepat sholatnya gara-gara ada pencuri itu. Biar segera selesai sebelum pencurinya pergi. Nah pas pencuri mau pergi ditanya sama ulamanya, kamu udah dapat apa? Maaf, Apa? Terus pencurinya bilang ke bapak itu, mampir dulu pak. Sudah makan belum Mas? Sudah makan dulu. Ya, Kamu udah dapat apa? Gitu. Ini contoh adab Nah, ya. kenapa? Karena memang di situ ulama nggak nyimpen harta apa-apa kan? Iya. Akhirnya kemudian dia tawari ke pencurinya, mau nggak aku kasih yang lebih berharga dari yang kamu cari? Ternyata cuma diajak wudhu, Anaknya. Sholat. dia sholat dan sholat dia bisa menikmati sampai pengen ngulang lagi sampai 11 rakaat. Sampai kemudian lihat ulamanya sahur, lagi ngapain, lagi makan sahur, mau puasa dia ikut sahur, sampai kemudian sholat subuh, sampai minta tinggal itu 2 hari lagi. Sampai kemudian dia berubah. Berawal dari apa? Adab saja kan. Iya. Dan itu yang jarang kita temukan pada orang-orang zaman sekarang ya. Iyalah, ada maling disuruh sahur bareng. Orang zaman sekarang. Yo kalau Paling garpunya nempel di perut. Maksudku dari segi itu adab tadi loh. iya. Contoh misalnya Kadang-kadang kebiasaannya udah beda gitu. Iya. Contohnya sederhana. Biasa kita dapat dulu ulama itu kan sangat menjaga izah mereka terhadap harta. Ya nggak sih? Bahkan anggapan orang terhadap harta. Berapa banyak kita dapat nasihat daripada ulama-ulama zaman dulu, ngomongnya sederhana. Kalau kamu mau pergi kajian makan dulu. Ya itu kan adab ya. Kalau kamu mau pergi kajian makan dulu. Kenapa? Supaya kamu nggak ngarep dan nggak misuh ketika nggak ada makanan. Oh. Ya kan? Artinya kalau kadang-kadang kan kita merasa bahwa kalau kita ulama kita harus didahulukan, kita harus punya parkir sendiri, kita harus punya kemudahan dan segala macam. Justru ulama zaman dulu enggak, justru sebelum makan dulu, sebelum ngisi makan dulu. Supaya nanti kalau nanti di sana nggak ada makanan, kamu nggak ngarep. Kalau ada makanan kekenyangan. Nah kalau ada makanan nggak apa-apa, yang penting kita Nggak geragas. menghilangkan kebutuhan kita terhadap keperluan kita terhadap manusia. Nggak geragas. Kalau mau ngisi makan dulu, terus ngamplopin diri sendiri dulu. Enggak juga gitu konsepnya. Tapi itu aku terapin sampai Terus sekarang. ngisi ke diri sendiri dulu. Aku terapin sampai sekarang. Kalau aku mau pergi ngisi, aku usahain aku makan dulu, biar nggak misuh tadi. Ini ngisi udah lama nunggu sambutan banyak, nggak ada air keneh. Iya. Karena ada yang beberapa yang begitu ya. Ya, kita nggak mau sampai kita Atau kadang, mikir kayak gitu. Kadang nggak enak dilihat ketika disuguhin makanan dia sangat antusias makan. Iya, apalagi izahnya jadi nggak ada. Jadi itu. Apalagi kalau sampai ada yang
banyak nggak Ambil dengar itu dong. dengar nggak antum beberapa ulama gini, ya saya ini datang sini dari jauh, saya sih nggak Suaranya ngaruh, gitu ya? iya saya sih nggak ngaruh amplop, tapi kalau seandainya ada ya nggak apa-apa, kalau Amplop dikit itu ya bukan urusan saya, itu Iya. urusan panitia. Tapi benar. bagi beberapa Yang penting isinya. beberapa Iya, nggak dai, penting Sat. amplopnya, Beberapa penting dai isinya. misalkan dai Betawi atau Sunda itu jokes loh. Iya, nah jokes itu untuk Adab mengkondisikan. itu Kalau isinya banyak ya alhamdulillah, kalau isinya dikit ya keterlaluan. Bagi mereka Tapi mungkin joke biasa itu, loh mungkin. joke itu di kalangan yang udah biasa Mungkin itu lucu. biasa loh. Iya. Iya. Tapi kalau di kalangan contoh misalnya di daerah Ngisi yang di daerah luar kota. jamaahnya Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu ada ustadz dikasih amplop itu sudah aib loh. Iya. Dikasih amplop kemudian terima di kalangan Muhammadiyah aib. Kasih tau dulu karena bapaknya Muhammadiyah. Mas Hidayat itu adalah pengurus Muhammadiyah. Iya, biasanya kebiasaan gitu. Terus antum nggak bagian apa-apa kalau bapak ngisi. Kan tadi dia sudah makan dulu. Nah, jadi artinya kalau kita lihat adab ini pengaruhnya besar sekali. Jadi aku tuh agak meringis ya ketika melihat ada orang nyinggung-nyinggung soalan uang gitu. Iya. Kalau sudah ngisi terus nyinggung-nyinggung masalah uang. Kalian ngundang biduan aja, kalian kasih duit banyak, masa ngundang orang berilmu. Ya kalau ada yang harusnya ngomong jangan kamu gitu maksudnya. Orang lain cara lah. ngasih juga penting. Iya. Aku beberapa kali ya, maksudnya kayak ngisi gitu ya. Iya, iya, Dikasih iya, langsung gitu ya. Kasih langsung di depan jamaah ya. Iya. Kita tolak juga. Wah, kita kayak silat. Kayak Ip Man, Ipman. set 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 set. Gak apa-apa, Ustaz, gak apa-apa, tapi dilihatin orang. Set tiba hilang ya. Kayak misalnya Udah ada di contoh- saku. Ini contoh ini beberapa ya. Ini sekalian siapa tahu ada yang majelis taklim dan lain-lain ya. Contoh satu nih yang aku aja ngerasa ini nggak nyaman, apalagi mungkin ustadz beneran yang ada di situ ya. Misalkan lagi Yang isi- niatnya emang nyari duit aja ini gak nyaman gitu loh. Kayak gitu juga konsepnya. biar gak ada suara dia. Iya, gimana? Ah, contohnya gini, misalnya Lagi ngisi. Ah. lagi bener-bener ngisi, jamaah bawa makanan, Iya. snack bagi. Ini penting karena sering terjadi pas buka puasa. Pas lagi ngisi. Parah banget, iya. Kalau buka aku- puasa itu gak bakal Aku kondusif pernah sih begitu, terus aku langsung bilang aku berhenti ngisi. Iya. Aku langsung bilang gitu, ya udah kita Kalau buka hentikan. jamaah- Ustaz jangan marah-marah ini Kalau buka Itu jamaah satu Sat, banyak ngerasa. orang banget. datang ke masjid tuh bukan pengen dengerin antum, pengen Memang, dapat bener. Itu takjil. dia tuh. Iya benar. Makanya sampai sekarang alhamdulillah udah bertahun-tahun ini aku tuh ngasih beberapa list persyaratan. Iya. Untuk misalkan ada yang ngundang dan lain-lain. Satu yang paling aku utamain adalah ini memang acara kajian. Aku nggak mau digabung mau ulang tahun, peresmian gedung, acara apa nggak mau. Karena aku kepengen bintang tamu utama di acara ini adalah ya ilmu yang mau Kalau didengarkan. acara keluarga juga gak mau. Enggak. Aku waktu itu nge-cancel salah satu acara udah gede banget ini udah malam hari sebelum besok pagi mau ke sana, tiba-tiba ditelepon, Ustadz nanti mohon disiapkan beberapa doa ya untuk ibunya yang ngundang karena memang beliau besok pas kebetulan milad. Aku langsung cancel. Bukan karena aku nggak mau datang di acara. Kasian loh ibunya. Ya aku mau doain aja gitu, tapi aku nggak mau kalau misalkan ini tuh kayak jadi tambahan, tapi ini preferensi sih. Karena buat aku pribadi, aku sebagai orang yang juga kepengen menyebarkan ilmu, butuh meletakkan ilmu itu di posisi yang tertinggi. Ketika kemudian ada Karena memang kondisinya parah, Bro. Iya, kenapa nggak dikondisikan? Cuma kan mereka mungkin Sulit. nggak ngerti ya. Sulit. mereka nggak ngerti Nggak makanya ngerti kan tiba-tiba H-1 ya kaget gitu. Iya, Ya. ini makanya perlu disampaikan. Khawatirnya jadi fitnah ke Kayak dakwah misalkan gitu loh. jamaah sambil makan snack dengerin ustadz, aku ngerasa Nggak adab. ini kayak nonton Netflix aja gitu maksudnya betul, ya kan, nggak ada. sekalian aja popcorn atau apa gitu. Atau yang kedua, ustadz lagi ngisi, makanan ditaruh di depan. Menurut aku tuh juga nggak make sense. Karena kita nggak bakal makan. Iya, karena aku nggak bisa makan juga kan ya. Aku makan kajiannya berhenti gitu kan ya, nggak makan ada makanan di depan. Jadi ya itu kalau bisa nggak usah. Terus kayak misalkan yang aku pernah lihat waktu di mana Ustadz Adi Hidayat itu menarik juga. Ustadz Adi disediain air tapi masih di botol. Itu sampai selesai nggak diminum. Gitu kan ya. Baru akhirnya ada yang oh iya belum dikasih gelas. Ya kan nggak kebayang Ustadz Adi Hidayat nggak botol. Ngerti nggak maksud saya? Nah itu kan juga salah satu bentuk daripada adab ya, kita memuliakan walaupun kita minum botol nggak apa-apa, tapi kalau ustadz atau misalkan siapa gitu ya kita berikan dengan sifat yang proper. Nah yang terakhir adalah yaitu kalaulah memang mau memberi untuk mungkin tambahan dan lain-lain ya kalau bisa dengan adab yang bagus. Kalau yang pernah aku dapetin ya yang paling aku respect ya, ini mungkin biar bisa dicontoh ya. Ustadz ini panitia ini ada yang datang bawa stop map, tapi stop mapnya kayak setengah gitu untuk ngasih kayak Ustadz boleh kita ngasih penghargaan gitu, kita butuh
ini gitu. Jadi pas itu dikasihkannya dalam bentuk stock map gitu. Ya Iya. stock map itu. Atau bersama apa di dalam makanan Iya, atau apa. yang nggak terlihat atau Iya. mungkin nggak usah aja baru setelah kalau udah di rumah kalau udah apa. Khawatirnya nanti ustadznya kok cuma dikasih stop map sih, amplopnya mana? Makanya makan dulu sebelum pergi kajian. Nggak khawatirnya antum begitu. Itulah Aku penting. nggak khawatirin itu. Itulah pentingnya jadi orang kaya. Iya. Sehingga kita nggak ngarep. Antum tahu kan aku nggak kaya. Iya. Karena kalau Tapi kadang-kala makanan di meja itu ya jadi apa ya? Jadi akal-akalan panitia untuk mereka makan. Iya, kita nggak bisa Dia gitu pengalaman sih. jadi Enggak, apa mabok. sebagai takmir itu loh. Iya, Kadang-kala iya kan? penyelenggara Iya. penyelenggara yang muda-muda ini LDK atau apa, dia nyediain makanan banyak. Ustadznya ini nggak bakal makan supaya Iya. nanti ketika ustadznya pulang mereka yang makan. Bisa jadi. Dia pengalaman itu, Ya, pengalaman. tapi menurutku juga itu mungkin karena panitia merasa itu adab ya kali ya. Walaupun nggak dimakan tapi dikasih. Tapi kalau yang tadi aku sepakat sih, artinya ya inilah pentingnya adab ini kan tergantung banyak hal ya. Makanya ulama-ulama zaman dulu seperti Imam Hanafi itu benar-benar dia kaya raya. Sehingga dia nggak mikir mau dapat apa karena aku udah cukup gitu maksudnya. Nah, perasaan cukup ini penting. Jangan sampai kita nih, aku ingat banget dulu Fatih Karim tuh bilang sama Kulik untuk pertama-tama ngisi jangan kamu nggak boleh terima amplop karena Amplopnya kita memang kembalikan. benar-benar dilatih supaya Supaya kita ikhlas. ikhlas. Iya. Dan itu kan sulit banget. Mana kita perlu lagi. Gitu kan? Tapi justru kita dilatih jangan. Begitu kita nggak perlu, kita merasa oke ini aku udah tahu tempatnya di mana, nggak apa-apa kita ambil. Abang antum awal-awal ngisi langsung dapat amplop gitu. Oh sering. Bahkan ditanya bisaronya berapa. Bisa. Oh, harganya Kabar berapa? gembira. Ya? Nah, aku paling nggak suka tuh. Ditanya gitu ya. Pertanyaan pertama orang minta aku ngisi. Kalau sudah bisaronya berapa, berarti kamu bukan perlu ilmu. Berarti Cuma kamu memang perlu yang ini, lain. Sar, ini kan kita hidup di dunia kapitalis. Betul. Ini juga kalau aku ya sering menjelaskan kepada yang undang itu dengan ya bahasa orang kapitalis yang transaksional. Karena logikanya mereka juga sadar diri. Aku udah ngundang, aku ngambil waktu. Mungkin tuh adab bagi biaya, mereka. iya, ada biaya transport. Apa kompensasi yang bisa aku berikan? Kan mereka pasti kan mikir kayak gitu. Nah, aku biasa jelasin sama mereka, aku dengan senang hati ketika kalian berpikir tentang bagaimana membuat forum majelis itu menjadi forum yang benar-benar orang datang memang mau nyari ilmu. Kemudian kalian mungkin share dengan baik, rekam dengan baik, habisin duitnya buat itu aja. Maksudnya kompensasi buat aku kalau pribadi secara akunya ya, aku lebih suka begitu. Daripada kemudian berpikir masalah yang paling sederhana yaitu kasih uang gitu. Makanya jangan nanya pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan pertama harusnya kan Ustadz, ini kita dari majelis ini, Iya. kita punya masalah ini, kita punya program begini, kira-kira seperti apa yang harus disampaikan pada kita menurut Ustadz gimana segala macam. Baru ujung-ujungnya kalau memang mau ya Ustadz, apa yang bisa kita lakukan atau kompensasinya Karena seperti kadang apa. gini, Ustadz, terpengaruh dari huruf Ustadz itu gak cuma antum. Yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya mungkin ngasih tarif. Iya, Makanya makanya, betul. ketika ngundang antum, kok antum nggak ngasih tarif, khawatirnya nanti kelewat atau ngasih gak sesuai sama yang antum tarifkan. Makanya mereka mungkin nanya, Ustadz. Betul, nggak ada masalah. Nanya nggak apa-apa. Cuma nggak suka aja ketika orang mendahulukan bisyaro dibandingkan yang lain. Jadi keperluannya ke aku apa sebenarnya? Karena pengalamannya banyak. Pergi ke tempat orang yang dia merasa ketika dia sudah bayar Ustadz. Nah, Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia. Ya. Nah itulah. Ini Serba tadi salah sih ya. contoh adab kan. Iya. Sampai kemana-mana ya. Contoh. Iya. Oke, Dan ada ini pertanyaan sudah yang mau lain? habis nih. Hah, serius, udah mau maghrib Iya. ya? Oke, sebagai host ya saya akan menjelaskan jadi poin terakhir ini Oke, silakan. kita akan Saya sebagai host memerintahkan Anda untuk menjelaskan. Pemerintah. Bahasanya itu luar biasa. Jadi apa impact dari pembelajaran atau takdib terkait adab yang kita rasakan sampai sebesar ini? Di dalam rumah. Ya di dalam kepribadian kita aja. Kata dia dalam rumah. Nggak harus Contohnya. sama kayak Ridho ngomong bebas. Dok, ini dok nggak mau diatur dok. Nggak mau diadapin. Jawabannya sederhana. Ya, Menurutku super sangat penting. Karena itulah manifestasi perkataan para ulama, adab itu sebelum ilmu. Qoblal ini. Ya artinya itu penting banget. Artinya aku benar-benar nggak respect, aku benar-benar nggak bisa nggak bisa masuk akalku kalau ada orang berilmu tapi dia nggak beradab sama sekali. Dan aku nggak bicara tentang orang lain dulu, aku bicara tentang anak-anakku. Nah, kalau aku bicara dengan anak-anakku, aku selalu bilang sama mereka nggak penting kalian berilmu S1, S2, S3, LC, ulama atau apa. Aku nggak
peduli. Yang Ya. orang tua mikirin cuma satu, adab kalian terhadap orang tua kayak apa. Itu aja sih sebenarnya. Ada ustadzku dulu tuh ngerasa sangat bangga sama anaknya, yaitu ketika dia ngeliat ada pengemis, dia nyuruh anak perempuan yang masih kecil ini untuk ngasih ke pengemis. Nah, yang membuat dia bangga bukan karena si anak ini taat sama orang tuanya, itu juga, tapi bukan itu utamanya, bukan karena dia sedekah, bukan karena dia mau ngasih, tetapi bagaimana cara dia ngasih ketika dia deketin pengemis itu sambil duduk sejajar sama pengemisnya, kemudian memberikan kedua tangannya untuk diambil uangnya sama si pengemis. Terus ngambil kembalian nggak? Enggak dong, Pak. Itu jadi enggak. Iya, bagus banget itu Iya. anaknya. Nah, itu yang kemudian membuat si bapak ini atau si ustadz ini kemudian jadi bangga banget sama anaknya, karena ya itu dengan mengetahui bahwa ya intinya sebenarnya adab itu kan bagaimana cara kita tahu diri ya. Yeah. Tahu diri kita lagi ada di Ethics. mana, tahu diri kemudian orang itu mikirnya apa, karena kalau Ustadz Husain bilang orang kan beda-beda. Sehingga kita memahami bahwa ada kalanya positioning kita yang harus ngikutin mereka, bukan kemudian selantiasa kita ngomong ya aku kan orang Jawa, ya aku kan orang Cina, ya gimana lagi, aku kan dari kecil bukan ini. Nah, positioning adab itu adalah membuat kita jadi fluid gitu. Kalau Masuk- sekarang kan enggak. Aku kan anxiety. Lu dong harus paham gue. Oh iya. Gue kan apalagi punya penyakit ini. Iya. Nah itu padahal di dalam Islam nggak gitu ya. Justru Iya. tadi kan berapa manifestasi dalil bahwasanya kita jangan sampai merasa ketika kita memberi itu kita lebih utama. Iya. Ayat-ayat Al-Qur'an jangan sampai memberi tapi menyebabkan orang tuh merasa dia dihina. Iya. Itu kan ya dengan cara lihat nih gue beri ini lu berapa nih segala macam. Jangan sampai menyakiti hati dia. Iya. Duduk sejajar, memberikan dengan kedua tangan, bukan tangan di atas dan segala macam dan seterusnya. Kalau dulu guruku bilang gini, sebenarnya ketika kita kita memberikan orang sedekah pada yang layak ya tentunya ya, itu kita yang perlu. Karena pada nanti katanya Rasulullah kan bersegeralah bersedekah sebelum orang itu nanti ada satu masa nggak perlu sedekah kalian. Artinya kata Rasulullah kita harus meminta-minta agar orang tuh mau sedekah kita. Iya. Jadi tolonglah nih ambil, tolonglah nih karena orang udah pada kaya. Ada masa dirham itu nggak berharga lagi. Iya, sehingga orang-orang harus memohon-mohon untuk Biar orang mau nerima. Iya. Nah, artinya adab dalam memberikan sedekah itu adalah kita tuh berharap dia mau menerima supaya kita mendapatkan pahala. Iya. Karena kalau dia nerima terus dia misuh dalam hati, ya percuma. Kalau mertuaku bilang itu ini petugas bank akhirat. Jadi orang-orang yang akan menyelamatkan uang kita itu biar nggak habis di dunia. Ya. Ya, itulah mereka. Gimana? Antum? Jadi mungkin yang diajarkan orang tua kita kepada kita masing-masing beda ya. Daerahnya beda, kebiasaannya beda, yang dijunjung tinggi prinsip-prinsipnya beda. Tapi ada yang satu yang kena dari orang tua kita yang sudah membiasakan kita sejak kecil adalah bagaimana kita punya adab yang baik kepada orang lain. Kita menjadi orang yang bisa empati, sikap yang tepat seperti apa. Walaupun barangkali sikap yang tepat itu sekarang berbeda dengan yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Tapi empatinya tadi, kemudian kita menjadi orang yang sopan di hadapan orang lain, sampai sekarang bisa kita rasakan kepake ketika kita berhadapan dengan orang lain, termasuk ketika kita menyampaikan dakwah kepada orang lain. Ya, alhamdulillah. Oke, mungkin itu. Keren sekali. Sudah antum Duduk. mau biasanya antum yang paling berkuasa ini untuk menutup dengan quotes-quotes kingdom antum apa gitu. Aku paling pengen cerita ya, salah satu yang dikecewakan sama kaum muslimin ketika universitas itu berdiri. Ada beberapa kalimat yang mungkin tak pengen ceritain. Mereka itu mengeluhkan salah satunya, ketika universitas itu berdiri, kami diletakkan di atas kursi. Kami duduk di atas kursi. Tapi Sedangkan dulu kami itu belajar di masjid, kita duduk di atas tanah sehingga hati kami itu tawadu, rendah diri. Tapi dulu kami itu belajar di masjid, kita bertemu dengan guru kami melakukan aktivitas ya di tempat yang sama. Tapi ketika universitas itu berdiri, kami disekat-sekat dengan tembok sehingga setelah pelajaran itu selesai, kami tidak bisa mengamati adab dan gerak-gerik guru kami. Putus, ngajar ilmu, dapat ilmu, gurunya pergi. Dan yang ngajar juga nggak perlu adab. Yang ngajar juga sekarang udah Iya, makin sekarang. lama makin hilang. Betul. Artinya justru yang mencontohkan yang aneh-aneh justru dari universitas. Iya. Lucu kan ya, kenyataan yang terjadi kita nggak nuduh, cuman silakan introspeksi aja. Akhlak Islam atau adab Islam justru dirusaknya di universitas-universitas Iya, itu yang dikeluhkan. yang mengklaim Islam. Makanya kan salah satu keluhan dulu kan universitas pertama Syiah kan yang bikin. Iya, betul. Ini benar-benar
terjadi guncangan yang cukup gede ya. Dulu kami belajar itu di masjid. Setelah universitas didirikan, maka tidak semua orang bisa belajar. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa belajar di dalam kelas, sehingga kami merasa lebih tinggi daripada orang yang ada di luar sana. Makanya itu hal-hal yang subscribe dan join ke YNTV membership. Iya. Di mana Assalamualaikum. semua orang itu bisa belajar. Semua bisa belajar. Kirain udah selesai. Asal membayar 29.000 per bulan. Oke, ada promo lagi. Udah murah. Udah murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.